Come on, let's sing. When night is falling, when fear is coming, still you calling me. When faith is lost and my heart is exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on, it won't let go. I feel it making up like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it making up like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me. Now there's no stopping what you have started until it is complete. Come on. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out, breaking out. Hey, your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Kau dahsyat Tuhan tempat ini. Kami percaya padamu Tuhan. Kaulah harapan kami, kaulah kekuatanmu. Kekuatan kami. Kasihmu karyamu nyata atas setiap kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Come on church. Kasihmu, karyamu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu, salibmu, tebus hidupku. Namamu
percaya ku aman dalam-Mu. Katakan sama-sama, kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku
you for your goodness, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God. Thank you, Lord. Worship you, God. Hallelujah, Jesus. We You're worship so your name, O good. God. You're so good to me. You are Hallelujah, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are a waker for our Jesus, Lord. Yes. You are the way. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, our Lord. Thank you, God. Thank you, God.
it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk kuasa-Mu ada di tempat ini Tuhan. Untuk kebaikan yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang tanpa henti Tuhan ada dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya hari ini kami dapat hadir di tempat ini Tuhan. Ada maksud dan tujuan-Mu yang ingin Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh kami rasakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Happy Sunday semua. Sebelum kita duduk, boleh dong kita kasih apresiasi buat semua tim yang sudah melayani kita hari ini. Oke, saudara bisa duduk. Pertama welcome buat saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah ini, welcome home. Berikut ada beberapa informasi yang ingin sampaikan tentang GKS Balikpapan. Yang pertama kita ada home. Kita ada home single dan home family yang diadakan setiap hari Rabu sampai Jumat jam 7 malam. Kemudian kita ada home Starji setiap Sabtu jam 5 sore. Buat teman-teman yang SMP sampai dengan SMA bisa hadir bersama kami setiap hari Sabtu di The Hall Pentasity di depan. Kemudian kita juga ada ibadah anak atau Aero Kids jam 10.30 setiap hari Minggu di lantai 2 The Hall di mezanin. Kemudian yang gak kalah menarik kita juga ada Marriage Gateway tanggal 25 sampai 26 November 2022. Kemudian kita juga ada Children Dedication tanggal 2 Oktober 2022. Jadi buat para orang tua yang memiliki anak bisa didaftarkan untuk Children Dedication. Nah, berikut adalah beberapa informasi yang dapat saya sampaikan seputar GKS Balikpapan. Sebelum kita memberikan persembahan, saya ingin men-sharingkan satu ayat di Roma 12 ayat 11. Dikatakan seperti berikut, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor,
biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Marilah kita menjadi generasi yang memiliki roh berapi-api untuk melayani Tuhan kita. Amin. Oke, sebelum ini mari saya undang kita untuk sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang kami boleh alami Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami Tuhan untuk apa yang boleh kami alami Tuhan. Kami percaya Tuhan agar apa yang kami sembahkan ini Tuhan dapat untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami alami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi GKS Balikpapan. Wow. Bisa duduk. So, saya mau welcome buat setiap saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah pada pagi hari ini. Hari ini terasa ada yang berbeda karena di bulan ini tentunya kita memulai untuk mempercayakan, bukan memulai sebetulnya, sudah cukup lama. Tapi kali ini untuk di tim worship ada sesuatu yang berbeda, yaitu ada Wilbert. Beri tepuk tangan buat dia dong. Wow. Saya lihat papi maminya cukup tegang dari kemarin. Tapi kita really enjoy dengan pelayanan dia. Ini adalah bagian dari gereja ini, salah satu core values kita adalah kita empowering. Kita mau mengempower bahwa generasi ini mereka bukan second class people, tapi mereka adalah orang-orang yang sama pentingnya dengan kita semua. So kita memberikan ruangan dan kesempatan buat setiap mereka, dan minggu depan juga akan dilayani lagi. Walaupun mereka belum di Stargy, tapi mereka masih di Aerokis, tapi mereka sudah melayani bersama dengan kita di tempat ini. So mungkin tadi saya mau highlight sedikit tentang Marriage Getaway. Ini adalah yang pertama dari sekian tahun kita memimpikan ini. Buat saudara yang couple, suami istri tentunya, saudara bisa daftar dan sign up. Karena tempatnya sangat terbatas, kita akan buat ini di 4 Point di Sheraton. Bener ya? 4 Point by Sheraton di depan bandara. So this is the first time kita mau lakukan ini sebenarnya sebelum pandemi, tapi keburu ke pandemi jadi ke pending cukup lama. Dan saya mengencourage setiap saudara untuk bisa join yang couple. Karena ini penting banget untuk bisa menginvestasikan pernikahan saudara, dan saudara melihat pernikahan saudara itu begitu pentingnya. Amin. So sign up segera karena tempatnya sangat terbatas. Dan hari ini kita dilayani oleh seseorang yang bukan asing lagi buat kita. Dia sudah bersama-sama kita. Dia adalah my mentor. Dia adalah senior pastor dari GKS Light to the Nations. Dan hari ini beliau datang bersama dengan istrinya, Pastor Rosalin yang bersama dengan kita. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk kita sambut dan kita belajar firman Tuhan dari Pastor Leo. Mari kita pakai beri tepuk tangan dan invite yang paling hangat buat Pastor Leo. Oh, haleluya. Puji Tuhan, sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Sebentar, ini nyangkut di mana nih? Oke. Baik, saya percaya saudara, it's good to be back home again di Balikpapan bersama-sama dengan Anda semua. Dan saya berpercaya bahwa di masa-masa seperti ini Anda terus mengandalkan Tuhan dari waktu ke waktu. Amin. Baik, saudara, pagi hari ini atau siang hari ini udah siang ya. Kalau di Jakarta masih pagi ini, saudara. Oke, baik. Saya akan bicara mengenai generation sesuai dengan tema yang ada, generation. Tapi saya mengambil secara subnya adalah the chosen generation, dan generasi terpilih. Saudara, ada banyak orang-orang di dalam kehidupan yang tidak terpilih karena banyak orang yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Betul? Dan berbahagialah mereka yang setia sampai akhir. Saudara, pagi hari ini saya akan bicara mengenai generasi. Kemarin sore saya banyak berbahas, diskusi mengenai generasi. Saya perlu sampaikan dulu saudara, generasi menurut Alkitab seperti apa, nanti kita akan zoom in kepada generasi muda. Anda mesti mengerti bahwa yang dimaksud dengan generasi dalam Alkitab adalah ketika Roh Kudus dicurahkan di masa Pentakosta di loteng Yerusalem, ya, di atas ruang atas, ya, di upper room.
Kita buka firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Kisah Rasul pasal 2 ya, di dalam ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Tuhan bilang begini, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena pada waktu itu mereka sedang berbahasa roh, dan orang-orang yang hadir waktu itu pikir ini ngomong apa gitu, nggak ngerti, mabuk kali ya gitu. Dia bilang dia bilang tidak mabuk, kata Petrus, ya, seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, masih pagi, ya belum mabuk ini gitu. Tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel, akan terjadi pada hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka dia bilang apa? Anak-anakmu, coba bilang anak-anak, coba bilang Aero Kids. Oke. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Coba bilang teruna-teruna. Sekali lagi teruna-teruna. Coba bilang Starji. Jadi ada Aero Kids, ada Starji, saudara. Tuhan juga akan pakai lewat penglihatan, banyak vision diberikan kepada anak-anak muda. Karena anak-anak muda harus bisa melihat ke depan apa yang Tuhan sudah planningkan buat mereka. Kira-kira begitu, saudara. Lalu dia bilang bahwa orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Coba bilang orang-orang tua. Coba bilang kita semua. Saudara, Bapak Ibu, Saudara, Allah berkata generasi itu bukan cuma one age kategori atau kategori usia saja. Tapi mulai dari anak-anak, Aero Kids itu termasuk generasi, Starji termasuk generasi, ibadah raya umum seperti ini adalah generasi yang usianya mungkin sudah di atas 40-50, saudara. Nah, Tuhan masukkan semua ini menjadi sebuah generation. Itulah sebabnya kenapa Tuhan pakai generasi dari waktu ke waktu, agar supaya lewat generasi nama Allah terus dinyatakan. Bagaimana kalau generasi muda tidak pernah mendengarkan karya Tuhan yang pernah dilakukan oleh generasi yang lebih tua? Itulah sebabnya kenapa cerita-cerita ini perlu diperdengarkan, perlu di-sharingkan kepada yang lebih muda. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya kenapa saudara melihat bahwa Tuhan terus mencari generasi untuk bekerja melalui generasi. Tuhan tidak bekerja sendirian, kalau mau bisa, tapi Tuhan selalu pakai generasi. Supaya lewat generasi lah berita firman, cerita kebesaran Tuhan, cerita kehebatan Tuhan, itu bisa diceritakan ulang dari waktu ke waktu. Mari kita lihat lagi satu firman Tuhan dalam Kejadian 18 ayat 17 18 sampai dengan 19. Ini menarik ketika Tuhan mau ngambil keputusan tentang Sodom dan Gomora. Nah, mari kita melihat, saudara, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? Wow. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia. Katakan chosen, terpilih. Saudara, rupanya Tuhan sudah memilih Abraham supaya diperintahkannya kepada siapa? Anak-anaknya, kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi Tuhan berkata through Abraham, melalui Abraham, bahwa the next generation, generasi berikutnya akan menerima perintah Tuhan yang di-download oleh Abraham dari Tuhan. Halo, amin saudara. Artinya apa? It is a flow, ada satu aliran dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda. Jadi berbahagialah Anda yang sekarang masih muda, ngalami Tuhan, toh suatu hari yang muda jadi tua toh. Nah, ketika apa yang Anda alami dari muda bersama dengan Tuhan, saat Anda dalam usia 40, 50, 60, di saat itulah Anda bisa menceritakan kepada generasi sebelumnya bagaimana sesudah Anda, maksud saya, bagaimana Tuhan bekerja lewat hidup saudara. Ada amin, saudara. Lalu dikatakan dengan melakukan kebenaran dan keadilan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Saudara, Anda harus ingat bahwa Allah itu sutradara kehidupan. Coba bilang sutradara kehidupan. Saya percaya Anda yang ada dalam ibadah umum seperti ini perlu menyadari bahwa Anda juga yang usia 40 ke atas, Anda juga mesti ngerti bahwa Anda adalah generasi yang Tuhan mau pakai lewat hidup Anda. Ada amin. Kerjasama antara anak-anak dengan orang tua di dalam satu generasi melayani Tuhan itu penting. Saya sering dapati begini. Ada persoalan tertentu di Jakarta khususnya.
adalah ketika anak-anak muda mau melayani di usia starji, SMP gitu ya, SMA gitu, mau melayani ya dan terus mau aktif di dalam pelayanan di gereja dan pada umumnya diadakan di hari Sabtu. Persoalannya adalah ketika orang tua tidak mengerti bahwa ini adalah anak panah di tangan pahlawan, anak-anak mereka, dan sering kali orang tua tidak bersedia mengantarkan anaknya untuk ke gereja. Saya nggak tahu terjadi apa nggak di Balikpapan, tapi paling tidak di Surabaya terjadi juga. Itu yang saya tahu. Jadi anak-anak yang terutama kalau yang perempuan misalnya di Jakarta mau pergi lewat pakai Grab nggak dikasih, sementara mau dianterin nggak mau. Apa yang terjadi? Si anak ada di rumah terus. Nanti kalau anaknya udah dewasa lalu mengikuti jalan-jalan yang di dunia ini, orang tuanya yang kebingungan. Itu sebabnya kerjasama antara anak dengan orang tua penting. Generasi sebelumnya dengan generasi sesudahnya perlu kerjasama. Haleluya, ada amin saudara. Satu ayat lagi, ada beberapa ayat dulu saya sampaikan, baru nanti saya akan sampaikan kepada saudara bagaimana saudara menjadi the chosen generation. Siap untuk menjadi generasi terpilih? Siapa yang kepengen menjadi generasi yang terpilih? Haleluya. Saudara jangan cuma hadir di gereja hari Minggu cukup puas. Itu merupakan titik awal saja. Tapi Anda perlu mempersiapkan diri untuk dibentuk oleh Tuhan menjadi generasinya Tuhan untuk menceritakan kebesaran Dia. Katakan amin. Mari kita lihat Mazmur 22 ayat 31, 32. Anak-anak cucu. Ada yang sudah punya cucu di sini? Ada belum? Coba yang sudah punya cucu angkat tangan. Oh ada juga, oke, termasuk saya. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada mana? Angkatan, ayat 31 ya, Mazmur 22, 31, 32. Kepada angkatan yang akan datang. Kepada angkatan yang akan datang. Siapa yang ceritain? Dari angkatan sebelumnya. Betul nggak? Alright. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Jadi saudara, tugas Anda bukan cuma menceritakan kebesaran karyamu saja di dunia ini. Lewat pekerjaanmu barangkali, lewat bisnismu barangkali, lewat apa yang kau lakukan barangkali. Tapi Anda juga harus bisa menceritakan karya Tuhan, perbuatan Tuhan, kebesaran Tuhan yang berlaku atas hidupmu kepada generasi berikutnya. Makanya kalau tadi kayak ada yang main drum dari usia berapa itu tadi? Umurnya? 11, umur 11. Ya orang tuanya mesti tahu dong. Umur 11, nah saudara dia umur 11 dia dikasih kesempatan exposure untuk bisa melayani. Dan kalau ada di dalam anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan terus dia bertumbuh, nanti suatu hari ketika dia dewasa dia akan cerita kepada generasi di bawah. Dia punya cerita gitu loh. Bukan dari orang lain tapi dari dirinya. Ada banyak orang dapat cerita dari orang lain tapi bukan dari dirinya. Saudara, saya jam sebentar, saya keluar sedikit. Saudara, ketika Petrus ada di bait suci, ketika dia mau masuk ke bait suci, ada orang yang minta sedekah, bukan? Ada. Pernah baca di Kisah Rasul? Ya. Kalau nggak pernah baca loh, saudara. Saudara, dia minta sedekah. Lalu Petrus bilang begini, lihat kami. Ada ayatnya. Lihat kami. Coba bilang, lihat saya. Kita nggak berani ngomong begitu, saudara, lihat saya. Di dalam gereja, dalam kehidupan orang Kristen banyak yang nggak berani bilang lihat saya. Bilangnya apa? Jangan lihat saya, lihat Tuhan, gitu ngomongnya. Ayo, bener gak? Banyak orang bilang gitu, jangan lihat saya, lihat Tuhan. Karena Tuhan sempurna, saya nggak sempurna gitu. Sebenarnya itu cuma alasan. Alasan karena apa? Karena mereka tidak bisa, kita tidak bisa memperlihatkan apa yang Tuhan kerjakan, depositkan dalam hidup kita. Tapi kalau kita ngalami Tuhan, kalau kita hidup dalam Tuhan, kita akan berani ngomong seperti Paulus berkata, ikuti teladanku. Anda akan berani berkata, lihat kami, bagaimana Tuhan bekerja lewat hidup kami. Dan saya berharap yang main drum tadi yang umur 11 tahun, ketika dia berusia 40, 30 lebih, nanti dia akan berkata, lihat saya. Bagaimana saya bisa bertumbuh sekarang di dalam Tuhan.
Nah kalau seperti itu yang dahsyat. Maka cerita generasi berlanjut from generation to generation. Tapi kalau nggak punya exposure, nggak punya pengalaman sama Tuhan, apalagi saudara, sia-sia saudara. Setiap saudara yang ada di ruangan ini, Anda adalah orang yang diundang. Diundang dan mau dipanggil oleh Tuhan menjadi orang-orang yang Dia pilih. Nah undangan itu sifatnya bukan paksaan. Tapi undangan adalah perlu respons. Anda diundang orang datang dalam sebuah acara, kalau Anda nggak mau datang ya nggak bisa apa-apa yang undang, betul? Tapi kalau Anda responsif, Anda datang ke sana, maka Anda memenuhi undangannya. Saya berharap pagi hari dan siang hari ini Anda memenuhi undangan Tuhan, Anda dipanggil untuk menjadi generasi yang dipilih oleh Dia. Amin, saudara. Satu ayat lagi, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamu lah bangsa yang terpilih. Saudara harus orang yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mau dipilih Tuhan? Siap dipilih Tuhan? Berani katakan begini kayak saya bilang, ini aku utus aku? Atau Anda plesetkan ngomongannya? Ini aku utus dia. Anda harus berani seperti itu saudara. Nah saya akan masuk saja supaya saudara bisa dapatkan apa yang sebenarnya saya mau sampaikan saudara. Esensi ini. Tapi Anda sudah mengerti mengenai generasi. Kenapa Tuhan pakai generasi? Supaya nggak pernah berhenti karya Tuhan. Nggak pernah berhenti omongan Tuhan. Nggak pernah berhenti pekerjaan dan perbuatan Tuhan. Makanya sampai hari ini Alkitab kita tetap sama 50 tahun yang lalu. Tapi perbuatan Tuhan bervariasi. From generation to generation. Haleluya. Saya percaya generasi berikutnya akan dipakai oleh Tuhan dengan cara yang berbeda dari generasi sebelumnya. Tapi esensi yang ada di dalamnya adalah Tuhan yang bekerja dalam diri mereka. Haleluya. Ada amin saudara? Yes, mari kita melihat karakteristik seperti apa sih generasi yang terpilih oleh Tuhan. Tuhan mau manggil generasi yang dipilih itu kayak apa? Saya percaya saudara, enggak semua orang mau dipilih oleh Tuhan. Tapi Tuhan panggil semua orang. Tuhan undang semua orang. Tuhan mau semua orang boleh dipakai Dia. Tapi enggak semua orang masuk dalam kriteria atau kriterianya Tuhan. Nah, mari kita melihat karakteristik seperti apa yang generasi yang terpilih oleh Tuhan. Yang pertama, ini sangat utama. Memiliki keyakinan atau iman secara pribadi kepada Tuhan. Harus punya pengalaman imannya sendiri sama Tuhan. Bukan iman dan pengalaman orang lain. Kepercayaan orang lain, mendengar kesaksian dari orang lain itu yang Anda ceritakan. No. Tapi Anda sendiri secara pribadi punya keyakinan, punya iman sama Tuhan. Yohanes pasal 1, 12, 13 berkata, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Coba bilang percaya. Berapa banyak yang papa mamanya Kristen? Angkat tangan. Ada? Papa mama Kristen, opa tuh atas-atasnya Kristen semua. Coba angkat tangan. Oke, sebagian yang angkat tangan berarti Anda seperti saya, papanya enggak Kristen. Saudara pikir, kalau kakek Kristen, nenek Kristen, papa mama Kristen, terus otomatis saudara jadi Kristen percaya sama Tuhan. Begitu? Belum tentu. Kita bisa ada di gereja tapi belum tentu percaya sama Tuhan. Halo? Kita bisa dengerin khotbah tapi belum tentu mengikuti khotbah yang disampaikan. Dan menjalaninya. Jadi jangan heran saudara, papa mama Kristen, opa oma Kristen, tapi dia sendiri Kristen, tapi bukan Kristen yang benar. Karena dia gak punya percaya pribadi sama Tuhan. Karena berpikir kalau sudah di gereja otomatis kita jadi orang percaya sama Tuhan. Belum tentu. Anda ada di garasi mobil tidak berarti Anda jadi mobil, tahu? Hah? Betul?
Kalau mau percaya sama Tuhan harus punya pengalaman pribadi, iman pribadi saudara sama Tuhan. Ada orang Kristen di hari-hari terakhir ini, khususnya di gereja-gereja modern hari-hari ini, orang bilang dia percaya sama Tuhan bukan percaya pribadi sebenarnya, tapi karena percaya terhubung dengan sebuah komunitas, sebuah kegiatan, sebuah pelayanan, seolah-olah percaya, tapi belum tentu dia percaya sama pribadi Tuhan. Ini bahayanya. Jangan heran nanti suatu ketika kita akan menemukan ternyata kok orang ini kayak gini ya. Karena dia gak punya pengalaman pribadi sama Tuhan dengan imannya. Saudara, Anda harus punya pilihan sendiri sama Tuhan. Pertanyaan saya hari ini, apakah Anda percaya penuh sama Tuhan gak? Secara pribadi. Dengan Anda sering dengar khotbah di YouTube tidak berarti Anda percaya. Karena percaya pribadi sama Tuhan saudara, dengan Allah saudara, dengan Yesus Kristus, itu adalah pasti akan membuat saudara berubah kok. Tanda orang percaya sama Tuhan, maka dia punya pola pikir, dia punya cara bicara, dia punya cara-cara bereaksi atas hidupnya, pasti akan ada perbedaan. Berapa banyak orang Kristen bereaksinya kayak orang gak percaya Tuhan? Coba saya mau tanya, ayo bener gak? Kita punya kepanikan, kita punya kegelisahan, kita punya kehidupan, reaksi kita persis seperti orang yang gak percaya Tuhan kok. Orang kalau percaya Tuhan adalah orang yang bisa kelihatan dari hidupnya. Makanya kan Yakobus bilang, kamu punya iman, tapi mana perbuatannya? Lebih baik aku tunjukkan perbuatanku yang memperlihatkan imanku. Punya nggak punya pengalaman pribadi? Itu sebabnya kenapa generasi muda harus bisa dipertemukan antara dia dengan Tuhan. Ketika generasi muda, nah kalau saya sekarang mulai zoom in kepada generasi muda. Kalau Anda di dalam generasi muda harus bisa dibawa untuk mempertemukan mereka dengan Tuhan nih. Kalau mereka belum ketemu sama Tuhan, esensi Tuhan belum ada dalam diri dia. Yang ada adalah euforia nanti. Ngerti gak nih saudara? Anda ngerti bahasa kata euforia? Saudara, sebuah keceriaan, sebuah keseruan, sebuah keasikan saudara yang timbulnya dari luar. Tapi kalau punya pengalaman pribadi dia sama Tuhan, itu sebabnya faith harus ada di dalam diri orang ini. Makanya orang itu diberi kuasa untuk percaya sebagai anak-anak Allah karena dia percaya. Coba bilang percaya. Memang gak gampang untuk bisa percaya sama Tuhan. Tapi percaya itu adalah sebuah proses perjalanan saudara sama Tuhan. Daud pernah berkata, di saat aku takut, aku ini percaya sama Tuhan. Halo? Di saat aku takut, aku ini apa? Percaya. Artinya apa? Di tengah ketakutan Anda tetap percaya. Artinya apa? Di tengah Anda percaya tidak berarti nggak ada rasa takut. Come on. Dulu saya berpikir kalau orang punya iman nggak punya rasa takut. Dulu. Tapi sekarang saya mengerti firman Tuhan. Bahwa kita bisa punya rasa takut, tapi rasa takut tidak menguasai kita. Iman kitalah yang menguasai kita. Di tengah rasa takut itulah saya tetap berjalan. Haleluya. Jangan pikir saudara kalau ada iman gak punya khawatir. Siapa bilang? Tapi khawatir tidak menguasai saudara, iman menguasai saudara. Haleluya. Amin. Tahukah saudara bangsa Israel ketika melewati Laut Kolsom, saudara pikir enak? No. Saudara jangan berpikir tuh ya, air itu naik ke atas itu tembok kaca. Masif, terus gak ada suara, gak ada apa, terus kita jalan enak gitu, ada angin. Itu hanya ada di Hollywood. Tapi the reality is, realitasnya adalah air itu naik karena ketiupan angin, membentuk seperti tembok tapi gak turun, airnya ditahan oleh angin itu. Jadi suara deru angin, deru air masih ada enggak? Ada. Percikan-percikan air itu masih kena enggak? Masih. Jadi waktu jalan nih, dengar baik-baik. Waktu jalan, ada aja orang di tengah jalan bisa berpikir gini, ntar kalau air ini di tengah jalan dia tutup, kita mati loh. Bener enggak saudara?
Saudara tahu enggak? Jangan pikir mereka nggak mikir gitu. Mereka juga manusia yang sama seperti saudara. Yang punya pikiran kayak gitu. Kita jalan enak aja Musa. Kalau kita jalan ntar kalau tutup gimana? Saudara, pemikiran itu masih ada. Ada, khawatir ada. Rasa takut ada. Terus ini air percikan begitu masih ada. Saudara pikir virus corona udah selesai? Masih ada. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka jalan apa? Dikuasai oleh iman untuk tidak merasakan ini menjadi kuasa buat mereka. Tapi imanlah yang mendorong mereka di tengah rasa takut, di tengah rasa khawatir, di tengah rasa cemas, di tengah rasa tidak pasti. He move on in faith. Itulah generasi yang Tuhan lagi cari. Karena Tuhan tahu ada banyak ketidakpastian dalam hidup ini. Dia butuh generasi yang seperti ini yang mewakili Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya iman timbul dari apa? Saya masuk sedikit ya karena ini gereja. I know this is the home. Gereja kita juga. Saya perlu sampaikan apa adanya. Iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Baca ayat yang benar. Alkitab bilang bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Artinya, iman itu hanya muncul kalau kita khotbahkan Kristus. The centrality of the message is Christ. Saudara, nothing else, nothing more, nothing less. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Semua landasannya adalah Kristus. Bawa orang pada Kristus. Artinya apa? Ada unsur penyaliban, ada unsur salib, ada unsur sengsara, ada unsur kuasa, ada unsur hubungan dengan Bapa. Kristus sebagai sumbernya. Kalau nggak dibangun di atas dasar itu, there is no faith. Mau anak-anak, mau remaja, mau pemuda, mau dewasa, the centrality, the core, dasarnya, akarnya, Christ. Tuhan bilang yang menjadi bangunan yang Tuhan bangun adalah dasar-dasarnya adalah rasul dan nabi dengan batu penjurunya, ukurannya, titik ukurnya, titik tolaknya is Christ. Jadi kalau kita sudah mulai khotbahkan keluar dari Kristus, jangan heran ada generasi yang tidak percaya sama Tuhan. Nangkep kan di sini? Anda tidak boleh lari dari firman Kristus. Coba bilang iman. Haleluya. Amin. Oke, yang kedua. Hubungan pribadi yang segar dengan Tuhan. Bukan sekedar mengandalkan pemimpin rohani saja. You need this. Tahukah saudara seorang bernama Yosua ketika bapak rohaninya, ketika pemimpinnya yaitu seorang Musa meninggal dunia, dia bisa dengar Tuhan bicara. Joshua kata Tuhan, hambaku Musa sudah mati, sekarang giliran kamu. Artinya dia dengar suara Tuhan. Kalau dia dengar suara Tuhan, artinya dia punya hubungan sama Tuhan, bukan cuma hubungannya sama Musa. Persoalan-persoalan hari-hari terakhir ini, kita datang ke gereja hanya membangun hubungan dengan pastornya, dengan teman kita, di home, di komsel, atau di teman-teman pelayanan, that's it. Saya nggak bilang itu salah. Saya bilang itu perlu. Tapi pertanyaan saya, ada nggak hubungan pribadimu sama Tuhan? Do you have it or not? Bukan cuma mengandalkan pemimpin doang, saudara. Bagaimana seorang yang bernama Elisa ketika dia menerima roh dari Elia, dia terima jubah Elia, apa yang dia lakukan? Dia tidak langsung pakai dalam pelayanan, tapi dia ambil jubah itu, dia pukul sungai itu, dan dia berkata, di mana Allahnya Elia? Artinya apa? Dia kepengen connect dengan Allah dari pemimpinnya, connect dengan Allah dari mentornya, connect dari Allah dari fathernya. Bisa katakan amin? Jadi Anda mesti nangkep itu, saudara.
Seberapa Anda betul-betul saudara bisa melihat bahwa saya perlu hubungan sama Tuhan. Saya perlu punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini penting saudara. Dan ini gak bisa digantikan sama yang lain. Saya beritahu saudara gini. Di sini ada doa ya? Doa pagi, siang, sore, malam atau apa? Doa Sabtu ya? Sabtu ada doa. Saudara jangan pikir, kalau Anda sudah ikut doa Sabtu, terus Anda gak perlu doa lagi. Pribadi udah gak perlu, cukup kok diwakilin. Hari Sabtu, hari Minggu udah. No, Anda tetap mesti punya hubungan pribadi sama Tuhan every day. Ya atau tidak? Kenapa Tuhan pilih Joshua dari sekian banyak orang? Kalau Anda baca di Keluaran 33, saya nggak bikin slide-nya. Anda catat aja, Anda baca aja di Keluaran 33 satu pasal itu. Bagaimana seorang namanya Yosua diam-diam menguntit Musa. Ceritanya gini, saya ceritain aja ya, ceritain aja. Kan enak tuh kalau orang diceritain tuh lebih enak, saudara. Ketika Musa keluar dari kemah orang-orang Israel kan tinggalnya dalam kemah, ya, dalam tenda. Jadi ketika Musa keluar dari kemah bangsa Israel menuju kemah suci atau kemah pertemuan, di mana hadirat Tuhan ada di situ. Waktu dia keluar dari sana, jalan menuju kemah, seluruh orang yang ada di kemah pertemuan ini bangkit berdiri, liatin Musa, ikutin Musa. Coba bilang ikutin Musa. Alkitab jelas mengatakan ikutin Musa dengan matanya. Kalau ikutin Musa dengan matanya artinya apa? Kakinya nggak gerak. Benar nggak? Ikutin Musa dengan matanya, artinya dia liatin Musa. Ya. Banyak orang Kristen kayak gitu tuh. Maksud saya bukan di sini. Di sana sini begitu, saudara. Liatin Musa dengan matanya, tapi kakinya nggak gerak. Lalu Musa berdiri di kemah pertemuan, hadirat Tuhan turun. Lalu orang-orang yang ada di kemah itu sujud menyembah. Tapi tidak di sini, nyembahnya di sono. Itu namanya penyembahan jarak jauh. Namanya streaming. Online, ngerti gak? Kayaknya Anda gak ngerti saya. Itu namanya penyembahan streaming alias online. Berbahagialah Anda yang onsite. Karena ternyata dari sekian banyak yang onsite sama Musa, hanya Joshua. Yang lain online. Lu baca di Keluaran 33. Saya bikin bahasa modern. Nah saudara, ketika dia datang, dia melihat hadirat Tuhan. Lalu obrolan pribadi seperti ketemu Tuhan. Muka dengan muka. Musa ngobrol. Selesai ngobrol, Musa balik ke kemah. Ternyata ada satu abdinya Joshua tidak kembali, tetap tinggal di situ. Kalau dari situ ceritanya berarti waktu Musa keluar dari tenda ini menuju kemah suci, diam-diam ada satu orang yang tidak nontonin tapi gerak dengan kakinya, derap kakinya, ikutin Musa kemana. Nama orang ini adalah Joshua, orang yang muda, generasi muda yang mau mencoba mendapatkan apa yang dapat dari generasi tua. Try to catch. Apa sih yang menjadi rahasia dari Musa sampai kayak begitu? I want to know. Itu yang membuat Joshua bisa dengar suara Tuhan personally. Dari situ saya bisa tahu satu hal. Nguping omongan orang, yang paling boleh antara orang dengan Tuhan, itu aja. Yang lain jangan ngegosip. Karena Yosua diam-diam dengar apa yang ada hati Musa, dia upload ke Tuhan. Apa yang hati Tuhan di download ke Musa. Maka dia tahu Tuhan maunya gini, Musa maunya gini, dia connect. Dan dia jadi generasi yang bisa melanjutkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada Musa. Itu sebabnya kenapa waktu Yosua ngomong bangsa Israel mendengar Yosua seperti mendengar Musa.
Punya nggak hubungan pribadi sama Tuhan? That's the question. Kita berkata kita harus relate and engage. Itu bahasanya generasi sekarang. Kayaknya Anda nggak pernah dengar kata relate sama engage. Itu kita mesti bukan cuma relate pastor, kita mesti engage. Haleluya. Kalau relate itu cuma hubungan, kalau engage kita terlibat dalam hidup mereka. Wis keren. Itu bahasa generasi di gereja-gereja sekarang. Saya mau beritahu sama saudara, it is not wrong, oke. Pertanyaan saya, apakah Anda relate sama Tuhan dan engage sama Tuhan? Itu bangsa Israel yang ada di kemah, relate sama Tuhan. Tapi Joshua bukan relate saja, but engage dengan Tuhan. My question, generasi muda ditantang hari ini. Anda bukan cuma relate to your God, but you engage with your God. Anda bukan cuma bisa relate, engage dengan komunitas anak-anak muda. Tapi Anda harus bisa relate and engage to your God. The God of Moses. Generasi apa yang kita lagi mau bangun? Kalau generasi yang relate dengan Tuhan, dahsyat. Haleluya. Saya kasih tahu saudara, kalau semua di sini relate sama Tuhan, nggak usah banyak-banyak gereja ini, gini aja, Balikpapan gempar. Tapi mau 3.000 nggak pernah relate, nggak pernah engage sama Tuhan, apanya yang gempar? Saudara tahu konser kemarin lebih gempar. Kayaknya nggak nangkep. Yang ketiga, kalau Anda mau menjadi generasi yang dipilih, yang ketiga di dalam slide saya adalah Anda harus punya gaya hidup yang berbeda dari mereka yang tidak cari Tuhan. Your lifestyle, your words, your thinking pattern, pola pikir, omongan saudara, gaya hidup saudara harus beda dari orang-orang yang nggak kenal Tuhan dong. Baru Anda menjadi generasi yang dipilih. Saudara tahu kata Kristen pertama muncul di mana? Di Antioquia. Ya di Kisah Rasul Anda baca. Kenapa mereka disebut Kristen? Bukan karena pakai kalung salib. Zaman itu belum ada kalung salib. Jangan pikir karena mereka bawa Alkitab. Zaman itu belum ada Alkitab. Masih Kisah Rasul. Tapi mereka melihat gaya hidup mereka mirip dengan Kristus. Cara hidup mereka, cara ngomong mereka mirip dengan Kristus, beda sama yang lain. Mereka dianggap ada Kristus-Kristus kecil dalam hidup mereka. Yang merepresentasikan Kristus ada dalam hidup mereka. Maka mereka disebut Kristen. Saudara menyandang nama Kristen tanpa memperlihatkan hidupmu berbeda sama dunia, Anda bukan Kristen, kesereten. Tahu kesereten, keselak. If you say I'm Christian, Anda Kristen, berarti Anda punya lifestyle, Anda punya cara pikir different from others. Kalau Anda sama, you are not Christian, my friend. Makanya ketika Pak Petrus khotbah di Pentakosta, mereka tertusuk hatinya, mereka berkata, apa yang harus kami perbuat? Petrus berkata, pisahkan dirimu dari angkatan yang jahat ini. You have to have a new lifestyle yang berbeda. Anak-anak muda, saya mau beritahu saudara, tantangan dari luar begitu besar. Tapi kalau Anda punya sesuatu dari dalam hidupmu. Saudara, Anda pernah punya aqua yang kayak gini ya? Kalau pegang gini, coba kalau Anda yang di depan mungkin punya yang ini yang kayak gini. Kalau Anda kayak gini ya, itu sepertinya bahan plastik dari botol ini tebel. Coba deh. Betul nggak? Kayaknya bahan plastiknya tebal karena ini airnya penuh. Tapi coba kalau Anda buka, Anda tuang airnya, ini plastiknya tipis tahu. Hah? Kenapa bisa rasa tebal? Karena ada air di dalamnya. Betul. Tapi tuang pelan-pelan, begitu udah mulai kosong Anda pencet, udah kelihatan ya. Apalagi kalau udah kosong Anda gini, remek nggak? Generasi sekarang seperti aqua botol yang kosong. Gampang diremek.
Tapi coba kalau dia ada isinya, diginiin, Anda bilang, generasi ini tebel kali. Sebenarnya bahannya tetap sama, tapi aku punya sesuatu di dalam. I have my lifestyle yang berbeda. I have my power from God. Aku punya hubungan sama Tuhan, itu yang membuat aku berbeda. Oh, come on. Maka jangan heran nanti orang-orang akan bilang, ini kayak saya lihat anak muda gini, ini pasti didikannya Pastor Daniel nih, beda nih gitu. Coba bilang sebelah saudara, sedap, gitu dong. Haleluya. Betul gak saudara? Haleluya. Anda akan bilang, ini kayaknya yang tiap minggu naik ke the hall itu di atas, beda nih gaya hidupnya. Coba bilang lagi, sedap. Haleluya. Tapi kalau Anda punya gaya hidup sama mereka, kayaknya ini gak termasuk, beda lagi. Ini sesat ini kan gitu. Katakan amin. Selama gaya hidup kita masih sama dunia ini, kita tidak bisa merepresentasikan, menceritakan perbuatan Tuhan. Apa yang Anda mau ceritakan? Coba, saya tanya. Kalau Anda keluarga ya, satu keluarga mau melihat tetanggamu supaya memberitakan Injil ke tetangga kan. Supaya tetanggamu ini terima Yesus. Ya. Tapi tetanggamu dengerin keluarga Anda, tiap hari berantem terus. Suami istri berantem, piring terbang loh, kamu maki-maki ngomong-ngomong. Terus gak tahu gimana kalau hari Minggu beda sama sekali. Ngerti gak? Hari Minggu beda sama sekali. Berpegangan tangan, haleluya, praise the Lord. You make up your life, man. Lalu di IG story, di IG Anda lihat, mesranya luar biasa. Belum tahu dia kan gitu ya. Nah, terus Anda bersaksi sama tetangga, ikut Tuhan, damai sejahtera. Tetanggamu bilang apa? Ngomong aja lo, tiap hari damai sejahtera apa? Gue lebih damai daripada lo. Betul nggak? Do you understand what I'm saying? Anda hidup di dalam kegelapan, lalu Anda bilang ada terang Tuhan yang menerangi hidupmu. Orang bilang lu aja gelap begitu kan? Hah, betul nggak? How? Makanya kenapa your lifestyle membuat Anda betul-betul jadi Kristen, itu yang membuat generasi ini berbeda. Tuhan akan pilih generasi yang begini, yang punya iman pribadi sama Tuhan, yang punya hubungan pribadi sama Tuhan, yang mau hidup menderita dari dunia ini, beda dari dunia ini. Waktu saya masih di bank, ketika itu saya general manager, setiap akhir tahun, bos saya pasti akan ada acara akhir tahun, Natal akhir tahun, khususnya akhir tahun. Maka semua senior manager ke atas termasuk GM, direktur diundang makan malam pasti. Old and new. Pasti makanannya mahal. Tapi presiden direktur bilang sama GM saya, teman saya, bagian IT. Dia bilang gini, lu jangan ajak namanya Leonardo ya. Kenapa Pak? Dia kan GM. Gua tahu. Lu ajak dia, satu belum tentu dia mau. Buang-buang waktu kata dia. Kedua, kalau lu ajak dia sampai mau, acara bisa rusak tahu. Emang kenapa Pak? Lu gak tahu kalau dia pendeta? Gitu saudara. Maka saya bersyukur saya gak pernah diajak yang begituan. Lalu setelah selesai besokannya, selesai masuk kantor, teman saya cerita, pantesan ya lu gak diajak ya katanya gitu. Karena dia kenal saya. Kenapa emang? Gila tuh bos katanya. Kalau Anda punya lifestyle, Anda nggak usah takut kalau nanti saudara kayak apa. Tapi kalau Anda memang kayak gitu, orang juga malas ngajakin saudara tahu. Tapi kalau Anda orangnya di tengah nggak jelas, yang ini masih bisa. Halo, karena Anda AC/DC. Kalau mau AC/AC, mau DC/DC, ngerti nggak saudara? Jangan AC/DC kayak listrik nggak jelas. Yang ngerti coba lambaikan tangan. Temenmu di kelas akan bilang ini orang beda. Saya balik lagi cerita sedikit. Oke, saya tahu waktu habis, saya minta ekstra dikit aja. Sama kalau belanja ekstra sambal, boleh kan gitu ya saudara? Haleluya. Waktu saya kuliah, saya nggak pernah lupa, tas saya warna merah, saya selalu gantung begini. Saya naik motor, saya masuk ke kampus,
Temen saya teriak, Mr. Hallelujah is coming. Gitu. Why? Karena saya ada apa-apa, haleluya, haleluya. Paling kenceng teriak haleluya. Makanya dia bilang, Mr. Hallelujah is coming. Gitu saudara. Saudara, saya cuma nanya senyum aja. Itulah salibmu. Salibnya, salibnya. Betul nggak? Itu salib. Tapi kalau Anda nggak mau ngajarin generasi pikul salib, susah dong. Kapan saudara gereja mengajarkan pikul salib? Ayo. Kapan kita diajarin untuk lepas dari dosa? Billy Graham pernah berkata, sebuah khotbah yang tidak membuat pendengarnya gelisah dengan dosanya itu bukan khotbah. Haleluya. Terakhir, ini sangat terakhir. Ya. Saya mau coba, di dalam slide saya bilang gini, ada begitu pesan-pesan dari banyak gereja modern hari ini yang perlu kita cermati. Ya, saya nggak bikin slide-nya, teman saya kasih judulnya aja. Ya, sebagai penutup boleh ya? Saudara tahu, kalau Anda perhatikan serius, mau dimanapun YouTube, apapun IG, sebagaimana. Berapa banyak gereja-gereja sekarang khotbahnya mengajarkan peningkatan dan pengembangan diri. Lebih daripada pertobatan dan transformasi dalam Tuhan. Saya ulangi. Berapa banyak gereja-gereja hari-hari ini yang namanya modern, gereja yang menarik perhatian banyak orang. Mengajarkan peningkatan dan pengembangan diri, self-development, peningkatan diri. Lebih daripada berita tentang pertobatan dan transformasi hidup di dalam Tuhan. Berapa banyak di khotbah-khotbah modern hari-hari ini menjadikan Yesus sebagai coach untuk membuat hidup saudara menjadi lebih baik. Bukannya menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Tapi hanya jadi coach untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik. Then you make Jesus as your coach. Bukan sebagai Tuhan, bukan your savior, bukan juru selamat saudara yang membuat hidup saudara menjadi lebih baik dari dosa-dosamu dilepaskan. Saya jarang loh khotbah kayak begini. Tapi saya mendapatkan pesan ini kuat. Untuk gereja ini dan gereja saya yang saya pimpin di RMK. Saya mendapat satu pesan kuat di hati saya. Mungkin itu juga yang saya akan khotbahkan nanti di awal bulan. Sin no more. Jangan berdosa lagi. Yang ketiga, tadi yang kedua, yang ketiga. Berapa banyak khotbah-khotbah zaman sekarang memahami dan memaklumi lemahnya daging. Bukannya mengkhotbahkan salibkan dagingmu. Tapi kita mesti sadar, iya Pak, manusia itu lemah, daging, kita mesti hargai, kita mesti hormati. Kita tahu, kita hargai, kita maklumilah memang begitu. Mau sampai kapan maklum? Alkitab gak pernah mengajarkan memaklumi dagingmu. Salibkan dagingmu. Berapa banyak pengajaran-pengajaran sekarang muncul. Tuhan bertanggung jawab atas hidup manusia. Saudara sadarkah manusia suatu hari harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan, bukan dibalik-balik ceritanya. Yang bertanggung jawab itu saudara dan saya di hadapan Tuhan. Tuhan sudah selesai di atas kayu salib. Ada amin? Kemarin saya sudah bilang dalam pertemuan para pemimpin untuk di generasi. Ada banyak gereja-gereja zaman sekarang mementingkan engage, perlu dilibatkan, keseruan, excitement, dan acceptance, penerimaan di gereja. Saya ulangi, berapa banyak gereja-gereja sekarang mengajarkan pentingnya engage dengan orang ini, seru dengan orang ini, accept orang ini.
Sebegitu rupanya pengajaran ini sampai lupa bahwasanya mereka perlu ada engage dengan Tuhan. Keterlibatan Tuhan, api penginjilan, bukannya keseruan doang. Dan penyangkalan diri, bukan cuma diterima. Bukankah pesan-pesan yang saya ngomong gini banyak Anda dengar? Engage sama mereka, seru sama mereka, excitement. Accept mereka, mereka butuh acceptance, pastor. Saya setuju. Tapi pertanyaan saya, mereka terlibat gak sama Tuhan? Api penginjilan yang gimana? Mereka diajarin penyangkalan diri gak? Kadang-kadang khotbah kita dikemas begitu rupa supaya dimengerti sama orang dan seolah-olah gereja mengerti dan mengokekan dia. Tanpa kita dengan bluntly say, dengan berani berkata, ini the word of God, sangkali dirimu. Kalau mau ikut aku, kata Yesus, mau jadi muridku, pikul salib, sangkal diri, ikut aku. Bahkan yang pertama dia bilang, sangkal dirimu, pikul salib. Halo? Satu lagi. Saudara mau tahu dengar Injil yang benar ngomongnya apa? Saya balik sekarang, tadi posisinya banyak kan gereja-gereja ngomong apa. Sekarang saya mau kasih tahu. Injil yang benar ngomongnya gini. Inilah aku Tuhan. Inilah aku yang aku rasakan di atas kayu salib. Inilah aku, Tuhanmu, inilah aku yang aku rasakan di atas kayu salib. Kamu datang untuk menyenangkan aku, memuliakan aku. Tapi pengajaran sekarang lebih banyak, inilah saya. Ini perasaan saya, pastor. Dan Tuhan ada untuk menyenangkan saya. Begitu kan? Kalau Anda ngajarinnya kayak gini terus, mau generasi apa yang dibangun? Church have to strong and stand out. Yang berbeda dari yang lain. Kenapa saya bicara ini? Waktu Tuhan sudah tidak lama lagi. They need the generation that say, this is me, send me Lord. Waktu sudah dekat. Christianity dalam bahasa Inggris ya. Saya dulu bahasa Inggris dulu ya. Christianity is not the same as churchianity. Christianity is not the same as churchianity. Tahu? Kekristenan tidak sama dengan yang namanya kegerejaan. Orang di gereja belum tentu Kristen. Saya tutup dengan sebuah cerita. Saya tiba-tiba diingatkan cerita yang sudah lama, yang membuat saya ketawa terbahak-bahak. Suatu hari, saya lagi pelayanan, tepatnya di Surabaya. Udah lama sih kejadiannya, long time ago in Bethlehem. Tapi saya tiba-tiba diingetin di sini. Saya udah jarang lo inget yang udah lama lo, pastor. Terus lagi antara in between ibadah siang sama ibadah sore, saya diajak makan siang. Ditemenin sama seorang pengusaha. Di mall makannya. Pastor, saya mau cerita sebentar. Ada sesuatu yang menarik nih, pastor. Apa? Keluarga saya, famili saya, dari agama yang lain. Dia sebut nama agamanya. Ya sebutlah, dia bilang, katakanlah salah satu agama lah gitu, dia bilang. Tapi dia rajin ke gereja sekarang. Puji Tuhan dong, saya bilang. Entar dulu pastor, cerita belum selesai. Oh gimana emang? Tiap minggu lu dia ke gereja. Terus dia bilang gini sama saya, masa, gue baru tahu sekarang gereja beda ya sama yang dulu-dulu. Yang gue pernah tahu. Kenapa lu emang? Kalau gereja dulu ya duduk di kursi kayu panjang sakit.
Kalau sekarang sofanya empuk, kursinya empuk, senderannya enak. Oh terus apa lagi? Terus ya, itu arsiteknya modern ya, nggak menakutkan. Kalau gereja dulu kan masuk aja serem gitu bawaannya. Ini terang, lampu bagus. Terus apa lagi? Itu ya, yang gua nggak sangka-sangka katanya tuh gereja sekarang tuh ya. Sound systemnya ya, waduh disco juga kalah loh. Bagus soundnya. Enak di kuping kanan kuping kiri. Oh gitu ya, iya. AC-nya juga alamak enak. Gue baru tahu gereja kayak gitu. Terus diterusin sama saudaranya. Kalau gitu kenapa lu belum dibaptis? Lah gue mah tetap dengan agama gue, lu lagi katanya. Lu kenapa lu ke gereja? Itu yang gue bilang karena gereja asik. Oh gitu. Terus apa lagi? Belum kalau pendetanya khotbah. Aduh lebih seru lagi. Kenapa? Lucu-lucu pendeta kalau khotbah tuh katanya. Memotivasi gua untuk berhasil. Orang ini bilang gini. Apa yang terjadi dengan gereja sih pastor? Itu yang barusan saya bilang. Christianity is not churchianity. Orang kayak gini di gereja. Tapi tidak percaya Tuhan. Karena hanya dibangun di atas dasar ambience. Not the presence of God. Coba yang ngerti lambaikan tangan. Coba bilang sebelah saudara gini. Kamu bukan kayak yang itu kan, coba bilang gitu. Kayak bukan orang itu kan yang datang ke gereja, enggak kan? Tapi kalau Anda tiap minggu dengerin khotbah kayak saya sih nggak tahan juga sih. Karena nggak lucu-lucu saya khotbahnya. Kecuali yang lucu-lucu, yang asik-asik, yang bilang, waduh pendeta itu baru gitu. Terakhir, ini bener terakhir nih Mas. Karena saya diingetin lagi cerita yang udah lama loh, beneran. Nggak tahu kenapa ya. Ini di gereja sendiri kejadian, tapi long time ago in Bethlehem. Salah satu pekerja saya lapor, Pak, dulu saya belum disebut pastor, Pak. Masa ada jemaat bilang begini loh sama saya, kasih tahu sama Pak Leonardo, kalau khotbah tuh ya, cari pendeta-pendeta jangan yang keras-keras gitu kalau khotbah. Jadi saya khotbah, teman-teman saya khotbah tuh yang modelnya setipe punya, ngerti gak? Jangan yang kayak gitu dong. Emang kenapa katanya? Kasih dong yang seger-seger, yang lucu, yang enak didengar. Emang kenapa Pak begitu? Kita nih ya kerja dari Senin sampai Sabtu udah stres. Terus Minggu dengerin khotbah, makin stres kita. Kita tuh perlu pelepasan katanya, ngerti gak? Pendeta yang khotbahnya lucu, yang asik, kan kita terlepas katanya gitu. Ada kejadian di gereja saya orang ngomong begitu. Dan ada kemungkinan di hari-hari terakhir ini orang datang ke gereja ingin dapat healing. Pelepasan di gereja dengan pendeta yang ketawa, lucu, asik. Menyegarkan. Membuat saya sadar kalau saya bisa sukses. Itukah yang Anda cari? Is that the generation we build? Ask yourself. Anakmu dibangun kayak apa? Kita nggak ngomong gereja deh, ngomong keluarga. Anakmu dibangunnya kayak apa? Ngikutin pola dunia? Atau bangun, this is the biblical sound biblical. Alkitab bilang begini. Yang mana? Pertempuran di akhir zaman. Kuasa gelap dan kuasa terang. Adalah di generasi muda. Mari, saya undang Anda bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan, siang hari ini Engkau ingatkan kami kembali. Betapa kami perlu menjadi generasi yang terpilih. Generasi yang punya kepercayaan pribadi, iman pribadi dengan Tuhan. Bukan karena program, bukan karena orang lain, bukan karena komunitas, no. Tapi punya pengalaman pribadi, percaya sama Tuhan penuh.
Dan jadikan kami generasi yang betul-betul mempunyai haus dan lapar untuk membangun hubungan pribadi dengan Engkau. Dan membuat kami menjadi orang yang mau hidup berbeda dari yang lain, dari teman-temanku. Karena aku percaya aku dibangun, aku dipilih dengan satu purpose yang berbeda. Berapa banyak di antara saudara hari ini yang hadir, yang berkata, ini aku Tuhan, aku mau menjadi generasi yang terpilih. Mendengar firman-Mu, aku mau merespons. Anda bukan merespons secara reaktif, tapi Anda berkata dari hati. Anda berkata, Tuhan, aku mau. Mulai saat ini, aku sadar. Aku tidak mau menjadi generasi yang abal-abal atau yang biasa-biasa. Tapi aku mau menjadi generasi yang kuat, strong in the Lord. Mau dipakai Tuhan di akhir zaman. Kalau Anda orangnya, dan Anda berkata, ini aku. Sementara engkau pejamkan mata, Anda boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa dari tempat ini. Anda gak perlu maju. Dari tempat ini saya mau berdoa buat saudara. Syarala barala barala mata kabarola mashekin namarala barala barala bayashi. Rando toko marabobo shekin ya barala mata kamarala bayashi kanarala. Sakarala mata karala murulu mapapara shekin ya barala 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 bayashi. Rabababa sherana takarala marala 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 barala. Menyadarkan Tuhan, kami berdoa untuk generasi yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Baik generasi muda, remaja, pemuda, orang tua. Hari ini mereka sadari bahwa mereka adalah generasi yang harus bisa menceritakan karya Tuhan, menceritakan pekerjaan Tuhan, menceritakan iman mereka, bagaimana Allah bekerja dalam hidup mereka, kepada anak cucu mereka, kepada keturunan mereka. Hari ini aku berdoa yang mengangkat tangan, berikan anugerah kasih karunia, berikan kekuatan kepada mereka, agar kami semua yang mengangkat tangan di hadapan-Mu hari ini, bahwa kami akan berkata, pakai kami Tuhan, untuk di akhir zaman ini menjadi alat-Mu yang dahsyat, menjadi generasi membawa Injil-Mu, memberitakan Injil-Mu. Api penginjilan menyala dari tempat ini, sehingga umat-Mu, jemaat-Mu, semua orang yang hadir di sini membawa api Tuhan di tempat marketplace, di kantor mereka, di kampus mereka, di sekolah mereka, di rumah mereka, di tetangga mereka, dimanapun mereka berada. Ada api Tuhan. Haleluya. Let the fire, let the fire of the Holy Ghost, api Roh Kudus, api Roh Kudus hari ini menyala kembali. Let the fire now spread. Kurababababa shekaralama, 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 irababababa shekaralama, kurababababa shekaralama. My Lord, my Jesus, kurababababa shekaralama, kurababababa shekaralama, irababababa shekaralama. My Jesus, oh semua yang bisa berbahasa roh, mulai berbahasa roh, come on. Let the fire burn us, oh God. Api itu menyala kembali dalam hati kami. Api penginjilan, api kasih mula-mula ada pada kami. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami menjadi generasi terpilih, the chosen generation for the next movement of God, even the last movement of God. Bukan hanya pergerakan di masa yang akan datang kemudian, tapi pergerakan terakhir menjelang kedatangan-Mu yang kedua. Kami ada di sana, kami bersama dengan yang lain bergerak dari Balikpapan menuju kepada segala penjuru Indonesia dan penjuru dunia ini. Tidak ada satu generasi yang berkata,
Kami tidak mau, tapi kami mau menjadi generasi yang dibentuk. Api Tuhan membentuk kami semua. Let the fire again. Refire. Refire in this place, oh God. Sehingga kami sungguh menjadi alat-Mu yang dahsyat di akhir zaman ini. Berkat-Mu turun atas umat. Mari angkat kedua belah tangan untuk terima berkat dari Dia. Kiranya berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan api Tuhan tetap menyala dalam hidupmu, keluargamu, di dalam pekerjaanmu selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin.